Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita jabarkan bersama, membahas bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Yuk kami bersama-sama ya. Karena para subscriber kan punya guru sejati, artinya sudah pinter-pinter, agar kita luaskan saja, makna luaskan saja. Ini permintaan para subscriber. Sebenarnya judul video ini sudah banyak, mungkin sudah terlampau jauh 7 bulan yang lalu. Jadi mau nyari itu susah, ini mungkin ya, mau nyari nggak ketemu-temu. Ini kami bikin judul lagi ya. Kalau dulu video yang dulu melihat Tuhan, manusia tiap hari melihat Tuhan tapi nggak ngaku, itu kan dulu banyak itu video-video melihat Tuhan. Nah ini ayo kita bersama-sama ya, melihat Tuhan mudah ya, melihat wali susah ya. Wali yang di sini yang disebut aulia. Kalau wali kota, wali murid itu kan bisa dilihat ya. Ini wali yang disebut aulia. Jadi modal utama seseorang ingin melihat Tuhan, ingin melihat wujudnya Gusti Allah secara zahir. Di dalam Asmaul Husna itu ada Gusti Allah itu ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Contoh ini, wujud kasar ini yang disebut Zamroni ini terlihat wujud kasarnya, tapi tidak terlihat isi hatinya, atau tidak terlihat rohnya, atau tidak terlihat napasnya. Ya, yuk kita perhatikan modal untuk meyakini untuk melihat Tuhan itu satu, beriman. Disuruh yakin seyakin-yakinnya. Bukan yakin hanya dengan ucapan, tapi yakin dengan praktek. Kadang ada orang yakin dengan batin, tapi belum praktek. Di saat kamu tiap hari menghadap Tuhan ya, iya, Tuhannya kayak apa? Nggak tahu. Nah, ini mengaku tiap hari menghadap Tuhan, tapi tidak melihat Tuhan. Nah, pertama untuk meyakini agar kita bisa padang terang melihat Tuhan, pertama surat Al-Anfal ayat 35 itu mohon dibuka dulu ya, dicatat. Ini mungkin para subscriber yang sudah nonton bisa mengulang-ulangmu, karena surat Al-Anfal ayat 35 itu modal utama agar ayat-ayat yang lain itu diterima. Karena banyak umat yang tidak menerima Al-Baqarah 115 isinya loh. Kalau bacanya ya udah pinter. Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Al-Fatihah ayat 2, Ali Imran 109, surat 172, surat Qaf 16, At-Taubah 40. Itu kalau surat Al-Anfal ayat 35 dibuka dulu, mohon dibaca artinya, jangan dibaca Arabnya, nanti tidak tahu ya. Bagi orang Arab sih tahu ya, dibaca artinya. Nanti dengan sendirinya, ini kan perontokan, ini ayat untuk merontokkan konsep-konsep yang terdahulu ya. Al-Anfal ayat 35 itu surat, kalau dibaca artinya ya, itu merontokkan konsep-konsep yang terdahulu. Sehingga di saat membaca Al-Baqarah 115 itu terang, yakin, padang. Contohnya Gus, kami mau nyebut nama berulang-ulang, mohon maaf. Ini nama bahasa Arab. Ini nama bahasa Arab.
nanti diartikan lagi jadi kalimat Allah itu luas, videonya yang berjudul Alif Lam Lam Ha sudah ada ya. Kalimat Allah itu bahasa Arab, maknanya sangat amat luas. Ini makna global yang terinci di dalam kalimat Allah. Nanti di dalam kalimat alif ada ya. Ini videonya sudah ada. Di dalam kalimat alif ada, di kalimat lam ada, lam ha ada. Di videonya sudah ada ya, yang berjudul Alif Lam Lam Ha. Jadi kami mau membahas tentang Allah itu wujud. Wujud itu nyata, jelas terlihat. Nah, ada kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Gusti Allah. La ilaha illallah, kita naikkan lagi makna. Tiada nama kecuali wujud. Contoh, ini adanya wujud. Ya, wujudnya putih. Tapi kalau kapur, lah kapurnya yang mana? Ini papan tulis, adanya wujud. Wujudnya papan tulis. Gitu loh. Jadi papan tulisnya nggak ada, adanya wujud. Ini bata, wujud. Semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, itu namanya wujud. Wujud ada, nyata, jelas. Kalau kita melihat ini jelas, berarti ngapurogus bahasa Arabnya Allah. Al-Baqarah 115, mohon dicek Al-Baqarah 115, nanti disimpan dulu ya. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Nah, kalimat wajah dalam bahasa Arab itu wajhu. Nanti saya preselin satu-satu. Wahdatul atau wahid atau wasyi'un, keluasan yang banyak itu ya, langit bumi seisinya yang banyak itu digabung, jamaah, jim itu jamaah, digabung, menyatu, disatukan, yang banyak, wasyi'un itu yang luas, yang banyak, disatukan kepadanya, huruf H itu nya. Kepada siapa? Kepada sang wujud, sang ada, sang nyata, sang maha hidup. Al-Baqarah 156-nya, sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, apa saja dan siapa saja. Mohon diluaskan. Jadi kalau mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan berpikir kepada manusia saja. Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, urusannya juga Gusti Allah. Langit bumi seisinya juga asalnya dari Gusti Allah ya. Al-Baqarah 156, langit bumi seisinya asalnya juga dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Kalau di sini langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, urusan segala apapun juga Gusti Allah. Ini kami sudah sampaikan secara face to face. Kalau kita punya utang, ya jangan merasa punya utang. Ya kita pikirkan, utang itu wajibnya gimana, kita putar balik. Kita hanya sistem memahami gelombang. Yang punya utang itu siapa? Yang ngutangin siapa? Yang diutangin siapa?
bagi yang sudah ahad sudah tahu ya, itu sistem kalimat agar kita ringan untuk membayar utang. Karena kalimat itu yang diucap-ucap itu akan bergabung dengan frekuensi ini, alam semesta ini, sehingga alam semesta bekerja. Cara memahami kerjanya alam semesta, kita disuruh yakin seyakin-yakinnya Al-Baqarah 115. Ya, Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, disitulah tajalinya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, apalagi percikannya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah. Sehingga kalau kita sudah meyakini kemanapun kamu menghadap, itu tajalinya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah, Al-Fatihah ayat 2-nya lulus secara perilaku. Kalau lulus, ini contoh Al-Fatihah yang lulus secara ucapan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu lulus secara ucapan. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu nggak lulus secara ucapan. Walaupun ucapnya lulus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ucapannya, bacanya lulus, tapi perilakunya suka mengolok-olok, apalagi mengkafirkan orang lain, memurtadkan orang lain, berarti perilaku Al-Fatihah ayat 2 belum lulus. Karena seluruh Al-Quran itu disuruh dibaca, disuruh mengartikannya, terapkanlah dalam kehidupan lelaku Quran. Ya. Jadi bukan cuma dawaman ucapan Quran, tapi kita disuruh berperilaku isi Al-Quran, baik Al-Quranul Qadim maupun Al-Quranul Karim. Yuk kita kalau lupa nanti dikoreksi ya. Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita, tintan cepake ing jero dodo, tintan cepake ing jero dodo. Bahwa Al-Quranul Qadim itu tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Al-Quranul Qadim adalah alam semesta seisinya. Ayat itu bahasa Indonesia tanda. Alam semesta ini adalah Al-Quranul Qadim. Kenapa disebut Al-Quranul Qadim? Kami dulu sebelum mengenal Al-Quranul Karim, waktu masih kecil, itu lebih dulu, Qadim itu artinya dulu, lebih mengenal lebih dulu kepada bumi, ayam, matahari, angin, hujan, semua isi langit bumi ini kita mengenal. Berarti makanya Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita, tentang cepake ing jero dodo, tentang cepake ing jero dodo. Ini contoh. Ini tidak ada tulisannya, tidak ada. Tapi orang nyebut kursi.
Kan Al-Qur'an qadim wahyu minulya, tanpa ditulis bisa dibaca. Ini nggak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Kursi ini nggak ada tulisannya, papan tulis nggak ada, tapi orang baca papan tulis. Orang baca bata merah, tulisannya nggak ada. Orang baca kapur, padahal tulisannya tidak ada. Bahwa Al-Quranul Qadim, Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau mendapatkan Al-Quranul Karim melalui Al-Quranul Qadim, yaitu kholwat di Gua Hiro. Bila mana kita umat-umatnya ingin mendapatkan Al-Quranul Karim baik secara mutasyabihat atau muhkamat, dianjurkan untuk apalagi uzlah, riyato, infirot, i'tikaf, mohon. Ini hanya segi bahasa. Oh, kholwat ya. Ini kholwat. Ini hanya dari segi nama, segi bahasa. Inti tirakatnya adalah menghening. Nanti dengan cara ini bisa melihat mutasyabihat Al-Quranul Karim, bisa melihat muhkamatnya Al-Quranul Karim. Ini termasuk ayat muhkamat. Ini termasuk ayat muhkamat. Ini termasuk ayat muhkamat. Muhkamat itu ayat yang jelas, akan tetapi karena orang belum kholwat, belum semedi, belum uzlah, belum tafakur, belum riyadhah, belum infirad, belum i'tikaf, meditasi, belum semadi, sehingga Al-Baqarah 115 itu mutasyabihat. Mutasyabihatnya bingung, puyeng. Masa iya sih Tuhan bisa dilihat? Nah sekarang begini, ada kalimat kalau ingin melihat Tuhan mati dulu. Itu ada kalimat betul. Bukan berarti mati secara nyawa berpisah. Kalau orang yang sudah khalwat, tafakur, uzlah, riyadhah, infirad, i'tikaf, meditasi, semadi, hening, ini namanya mati sajeroning urip atau fana. Orang kalau sudah mentiadakan dirinya, melepas kemelekatannya, melepas keakuannya, pasti akan jelas melihat Tuhannya. Kenapa sih melihat Tuhan itu susah? Karena merasa dirinya ada. Merasa raga kasar ini ada. Ini raga kasar tidak ada. Mohon dicari umpamanya. Ada salah satu subscriber umpamanya ya. Namanya umpamanya Ghafir umpamanya. Coba cari Ghafir yang mana. Ditunjuk adanya daging, dada, tulang, darah. Ya. Umpamanya namanya siapa? Ali umpamanya. Yuk yang mana tunjuk yang namanya Ali, yang mana? Mana yang namanya Aris, yang mana? Yang mana dicari? Pas nyari, oh iya nggak ada. Disitulah baru sadar diri bahwa Al-Baqarah 115 kemanapun kamu menghadap, disitulah wujudnya, wajahnya, rupanya, bentuknya. Karena di dalam diri manusia ada surat Qaf ayat 16,
surat Shad ayat 72. Saya tiupkan ruhku, surat Qafnya, kami lebih dekat daripada urat leher. Jadi banyak makalah-makalah yang lain. Contoh, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhannya. Loh, itu kan cuma makalah sufi. Ya, kita lihat ke Ahad. Sufi itu manusia bukan. Kalau itu manusia, manusia asalnya dari Gusti Allah. Semua apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, baik bahasa, baik makalah, baik hadis, baik dalil, semua mengkerucut kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah apa saja. Ya, kalau kita diahadkan hadis dari Nabi, Nabi dari Gusti Allah. Lah kan Nabi itu kan kalimatnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Sehingga di dalam rukun Islam yang pertama, syahadat, disuruh bersaksi, bukan disuruh berucap. Mengucap itu hanya untuk mengenal bahasa kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Oh, bersaksinya kemana ini? Ya, di situ. Karena rukun Islam yang pertama itu ibarat awaluddin ma'rifatullah. Kalau mau beragama, ya mengenal dulu agamanya. Kalau mau menikah, ya kenali dulu pasangannya. Lah ditutup dengan rukun Islam yang kelima paling akhir, rukun haji yang paling akhir, wukuf arafah. Wukuf asal kata, ya, bersamanya i'tikaf, berdiam diri, mengenal, semadi hening. Jadi bahwa rukun Islam awal, yang pertama dan yang terakhir, itu adalah ibaratnya buka kurung tutup. Kalau kamu di awal nggak tahu Tuhannya, kamu terakhir harus tahu Tuhannya. Kalau sampai tidak bisa mengenal Tuhannya, mohon maaf kalau nggak salah itu surat Al-Isra ayat 72 ya, kalau nggak salah ya, mohon dicek ya kalimatnya. Kalau kalimatnya bila di dunia ini buta mata hatinya, di akhirat sesat jalannya. Lah itu kan kalimat nyuruh tidak tapi nyindir. Coba kalau nggak salah ya, ada kalimat begini, jikalau di dunia buta mata hatinya, itulah di akhirat sesat jalannya. Jadi bahwa kita disuruh mengolah apapun, ya, meluaskan makna, karena kami bukan guru. Kita sama-sama punya guru sejati. Kita sama-sama meluaskan. Ini hadis ana indalloni abdibi. Kalau kita tidak yakin dengan Al-Anfal ayat 35, Gusti Allah mengikuti. Kan ana indalloni abdibi, saya mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambanya nggak percaya, selamanya tidak akan percaya. Selamanya tertutup, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau hambanya tidak percaya dengan Al-Baqarah 115, selamanya akan tidak percaya. Jadi kan kita disuruh yakin seyakin-yakinnya, tapi bukan cuma hati atau ucapan, tapi perilaku. Kalau sudah yakin bahwa Gusti Allah Maha Besar, mana Gusti Allah yang zahir, seluruh alam semesta yang terlihat, ya zahiru. Yang batin, napas, ini ruang kosong ini yang batin, disebut subung atau gung liwang liwung. Ini kosong tapi isi, contoh sinyal HP, sinyal radio, sinyal TV. Ya, jadi disebut kosong tapi ada, disebut ada tapi tidak ada. Itulah makanya kita disuruh melepas kemelekatan.
Bukan berarti hartanya dibuang, istri dicerai, anak ditinggalkan, bukan. Yang dimaksud melepas kemelekatan, rasa punyanya jangan nempel di raga kasar. Karena yang di dalam maupun yang di luar, semua miliknya Gusti Allah yang dititipkan. Tidak ada hak guna pakai. Hak paten, cuman adanya hak guna pakai, bukan hak yang semestinya itu bukan hak milik, hanya hak guna pakai. Nah, di saat hanya kita disuruh sama Gusti Allah, itu semua titipanmu, hanya berhak menggunakannya, tidak berhak untuk memilikinya. Kita untuk melepas kemelekatan apa saja, bukan cuman harta, bukan cuman keluarga, ilmu apa saja disuruh dilepaskan. Makanya orang kalau kholwat itu disuruh seperti untuk membayangkan di saat kita tidur itu punya apa. Itu tidur ibarat fotokopinya fana, fotokopinya suhu. Orang tidur itu punya apa? Nah, di saat kita kholwat disuruh mengkosongkan, mengenolkan. Kalau masih bingung lagi, ada kalimat Idul Fitri, kembali ke fitrah. Seperti bayi baru lahir. Lah kalau bayi baru lahir itu suci segala total. Bukan kalau bayi lahir itu tidak ada dosa. Bukan cuma tidak ada dosa, tidak ada apa-apa, rekaman apa-apa, itu tidak ada. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada ABCD, tidak ada alif ba, tidak ada kitab, tidak ada bendera, nol total. Kalau orang sudah mengenolkan diri, otomatis guru sejati maujud. Ya, video tentang guru sejati sudah banyak sekali. Video tentang kholwat, tutorial kholwat, ya sudah banyak sekali. Jadi mohon bila mana ada subscriber yang baru nonton, mohon rincian ini yang mohon maaf loh bagi yang sudah nonton sih sudah bosan kali ya. Jadi rincian ini ada di video yang berjudul Arif Billah. Jangan channelnya diketik ya. Jangan channelnya diketik. Kalau Arif Billah, Janggiri channelnya tidak diketik, nggak ketemu. Arif Billah Janggiri channel. Pintu langit. Pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka Janggiri channel, langsung diketik, ditempel ya. Pintu langit terbuka Janggiri channel. Ini Arif Billah tutorial ini. Jadi pilih, di situ ada tergantung pasien-pasiennya. Yang masih awam apa, nanti ada judul video guru sejati dipulihkan. Guru sejati dipulihkan. Ya, guru sejati dipulihkan Janggiri channel. Ini yang masih nol total ya, yang pasien awam total. Kalau yang Arif Billah ini yang sudah pasiennya sudah mulai ini. Ya, pintu langit terbuka juga ini pasien yang menengah ke atas ya. Ini yang pasien awam benar-benar ini ya. Ya, kalau pasiennya sudah, mohon ini disimak video-video ini semua ada di sini. Ya, jadi nanti diperjelas bahwa melihat Tuhan itu mudah, melihat wali itu susah. Bagaimana kita harus melihat wali ini? Orang kalau sudah melakukan ini, terus usul berulang kali, akan paham wali itu siapa, seperti apa.
nanti bisa mengenal wali jodoh, wali majeduk, wali maksum, wali apalagi, wali-wali banyak sekali. Jadi wali di dalam tingkatan wusul atau dalam tingkatan marifat banyak. Wong di Indonesia aja kan ada wali kota, wali murid, apalagi wali kelas, masih banyak. Jadi bahwa wali yang disebut aulia itu juga luas banyak, sehingga kita harus memahami wali yang tertinggi adalah muslimun yang berserah diri, yang benar-benar los sama Gusti Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan berarti kalau muslimun kan berarti Islam. Muslimun bahasa Arab, Islam juga bahasa Arab. Muslimun artinya berserah diri. Orang kalau sudah berserah diri total, selesai serah dirinya, setelah itu hidupnya berkasih sayang. Ibarat orang kalau sudah ahad, itu hidupnya berkasih sayang, selalu melakukan Al-Fatihah ayat 2, selalu memuji apapun, tidak berani mengolok-olok apapun, karena segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh